Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu pengawas ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Habib Syahriar. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Jadi saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan untuk periode 2 tahun 2025 dengan LPTK penyelenggara di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Jadi pada kesempatan kali ini tanggal 26 bulan 8 2025 saya ingin melakukan praktik mengajar yang saya lakukan di kelas yang saya ajar. Nah, untuk bahan ajar itu saya sesuaikan dengan modul yang telah saya buat. Untuk modulnya berjudul teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, saya absen dulu ya hari ini ya. Saya ingin tahu hari ini ada siapa saja ya. Baik, Aditya, ada Aditya. Ada dua Adityanya. Aditya Tri. Oke, sebelum kita mengawali dari pembelajaran kita hari ini ya, terlebih dahulu mari kita semuanya berdiri. Kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, Indonesia rela merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan bisa duduk kembali ya. Oke, jadi kita coba mengulang pelajaran kita yang pernah kita bahas sebelumnya ya, tentang mengenai pengertian dari teks observasi. Kemarin saya ingin sampaikan apa sih pengertian dari observasi itu? Ada yang bisa menjelaskan? Masa wis lupa ini? Peneliti, pengertian observasi menurut sampean, menurut diri saya sendiri, gimana? Mengamati, boleh. Yang lainnya mungkin? Deskripsikan. Apa yang sudah deskripsikan? Objek atau tempat. Tetapi di sini kita akan tetap judulnya observasi ya. Nanti biar sampean juga semuanya di sini ya, biar nanti pas ketika saya memberikan tugas observasi biar nggak sampai salah alamat ya, atau mungkin salah dalam mengerjakan tugas. Jadi harus bisa membedakan mana itu teks observasi, mana itu teks deskripsi ya. Bisa membedakan ada di sini? Insya Allah ya, nanti kita bahas ya, agar kita bersama-sama belajar bagaimana bedanya ya, tahu cirinya. Oh ini berarti masuk teks deskripsi, ini masuk teks observasi gitu ya. Oke, sekarang ini Pak Habib punya pengertian dari observasi ya. Bisa dilihat di depan kelas kalian. Nah, yang bareng kelihatan? Kelihatan. Oke, kalau ini dirasa penting mungkin bisa dicatat ya. Jadi di sini ada pengertian observasi secara luas ya. Jadi di sini
saya ambil dari pengertian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa dilihat sebentar ya. Mungkin yang masih nulis mungkin bisa dilanjutkan ya. Di sini kalau sampai membaca tentang pengertian dari teks observasi yang saya tampilkan di depan sampean ini ya, ternyata objek yang bisa kita ambil itu banyak hal ya. Tidak hanya tentang makhluk hidup saja, tetapi benda mati pun juga bisa ya. Dan tidak hanya cuma itu. Kalau kita mungkin di lingkungan tempat tinggal kita, sekitar kita, itu ada mungkin fenomena sosial, itu ternyata bisa kita angkat ya. Contohnya apa fenomena sosial yang lagi tren hari ini? Demo ya. Ya mungkin yang kemarin di DPR ya. Nah, dan lain-lain. Yang jelas kalau sampai mengobservasi sesuatu, carilah objek observasi itu yang dekat dengan sampean, jangan yang jauh-jauh ya. Contoh kalau sampean mau ambil tentang observasi tentang yang kejadian kemarin di DPR RI ya, kan jauh kan ya. Cara sampai dari Mojokerto ke sana juga jauh kan. Nah itu hal yang tidak bisa kita observasi ya. Yang bisa kita observasi itu yang terjadi hanya di sekitar kita saja ya. Jadi memang yang kita ambil objeknya harus benar-benar real. Betul nggak? Nah kemudian untuk bagian kalimat terakhir ya, di sini ada namanya klasifikasi kelas atau mungkin subkelas ya. Klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu penggolongan-penggolongan ya. Kemarin sudah belajar penggolongan-penggolongan. Kalau nggak salah di LKS sampai yang kemarin ya, yang pernah saya suruh untuk membuat satu kelompok 2 orang itu sudah pernah dikerjakan? Sudah. Nah itu sama belajar untuk mengklasifikasi ya. Sama sudah belajar untuk membuat kelas maupun subkelas ya. Nanti kita mencoba untuk memperdalam lagi ya mengenai hal itu ya. Nah itulah mungkin perbedaan yang pertama dari teks laporan observasi dengan teks yang lain ya. Jadi di sini harus tersusun secara sistematis ya. Jadi harus berurutan, mulai mungkin dari A sampai Z. Jangan laporannya dibolak-balik, habis A kemudian langsung O baru ke Z gitu ya. Jadi kalau bisa tetap berurutan. Sampai di sini paham? Jelas? Atau belas? Belas. Oke. Ya, sambil nanti kita coba belajar ya. Untuk pengertian, ada mungkin pertanyaan barangkali? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kalau gitu kita masuk ke tujuan dari teks observasi. Di sini ada sekitar 5 ya. Perlu ditulis atau tidak? Yang nomor 1 ini menarik ya. Jadi adanya observasi dikatakan di sini untuk bisa kita menemukan cara terbaru yang belum pernah dieksplor atau sesuatu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu ya. Di sini ada yang kenal drone. Drone itu seperti apa sih? Seperti pesawat, helikopter. Ya mungkin ada yang menyebutkan pesawat, ada yang menyebutkan helikopter. Ya. Intinya drone itu dikendalikan oleh mungkin biasanya kalau kita lihat pakai remote control ya. Ada yang pernah bermain drone di sini? Belum pernah? Belum pernah. Tapi melihat drone pernah ya? Iya. Dulu pas ketika awal-awal drone ini lagi trending ya. Insya Allah di tahun kalau tak 2017, 2018 gitu ya. Ada seseorang itu yang sebenarnya dia itu ini apa namanya itu nggak sengaja ya. Jadi dia bermain drone di daerah Jawa Barat, di daerah Jakarta ya. Kemudian dia bermain di salah satu patung yang dimana patung itu sebenarnya itu gak banyak orang tahu wajahnya ya. Jadi patung itu dibuatnya unik. Wajahnya ini dibuatnya itu mengarah ke atas ya. Jadi kalau kita lihat dari bawah itu tak kelihatan sama sekali wajahnya ya. Jadi yang tahu wajahnya secara persis itu hanya pembuat patungnya di zaman itu ya. Patung ini dibuat pada saat Presiden pertama kita, Presiden Soekarno ya. Dan patung ini baru bisa diresmikan, baru selesai. Itu kalau nggak salah dulu pas ketika Soekarno ini wafat. Untuk mengenang jasa-jasa Soekarno ya. Karena waktu itu kan Soekarno pengen banget lihat patung ini kan ya. Pas ketika patung ini jadi dan beliau ini wafat,
iring-iringan jenazahnya itu memang secara sengaja dilewatkan di bawahnya patung ini. Ada yang tahu nama patung ini patung apa? Pancoran. Patung Tugu Pancoran. Bisa tahu semua ya? Kok bisa tahu? Tahu Pak, internet. Ini belajar. Sudah pernah ke sana? Secara langsung belum? Yang lainnya ada yang pernah sudah? Sudah. Pas kapan? Waktu kecil. Itu menurut sampean bentuk patungnya gimana? Kayak bangunan. Masih kecil banget. Ya kalau nggak salah kamu benar ya. Sekarang mungkin bisa dilihat di HP kalian masing-masing bisa dibuka. Oh iya. Sini dengan iya sih. Patung Tugu Pancoran. Kalau nggak salah sing dia tuh tunjuk ya. Wow. Sudah kelihatan wajahnya di situ? Sudah. Kayak siapa wajahnya? Coba saya itu ya. Kita lihat bersama-sama wajah dari patung Tugu Pancoran ya. Loh. Di kelas ini kak siapa ini? Wow. Gak tahu jelas ya? Nah, ini adalah hal yang belum pernah orang tahu ya. Nah, dengan adanya alat drone yang dia bisa terbang, kemudian dia bisa memfoto objek dari atas ya. Akhirnya banyak sekarang orang bisa mengetahui bentuk muka asli dari patung Tugu Pancoran tersebut. Nah, hal yang kita sebenarnya itu yang bisa dikatakan sesuatu yang nggak kita sengaja ya, kemudian bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah itulah bisa dikatakan sebagai observasi. Jadi observasi itu hal yang disengaja atau tidak yang kita lakukan dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Berarti itulah observasi ya. Untuk itu mungkin mulai hari ini bisa dipikirkan ya. Kira-kira nanti pas ketika sudah saya bentuk kelompok, maunya sampai nanti mau ambil observasi tentang apa? Gitu guys. Oke, bisa lanjut ya. Sekarang kita ke slide selanjutnya ya. Habis tadi kita belajar tentang pengertian, kemudian kita membahas tentang tujuan dari observasi. Sekarang kita masuk pada slide ketiga, fungsi dari observasi. Ini nggak banyak, juga hanya 4 saja ya. Perlu ditulis juga atau difoto aja, nanti sampai rumah tetap ditulis ya. Silakan kalau mau foto ini ya. Ini yang paling depan, kalau belakangnya agak ini ya, agak silau ya, mungkin karena matahari ya. Sudah? Sudah? Ya. Ya baik. Di sini ada 4 fungsi dari laporan hasil observasi ya. Pertama, teks LHO sebagai sumber informasi terpercaya karena berdasarkan dengan fakta. Jadi nanti apapun yang sampai angkat, objek apapun yang akan sampai ambil itu nggak boleh objek dari Google ya, nggak boleh objek punya orang lain, tapi harus sampai sendiri yang buat ya. Jadi kalau sampai dikatakan mau ambil objek di depan kelas, mungkin sama menemukan taman cabai atau taman apa ya, itu harus sampai sendiri yang dokumentasi, sampai sendiri yang harus observasi, gitu okay? Jadi harus bersifat fakta, kebenaran yang tidak dibuat-buat. Yang kedua, sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Ini yang lebih penting. Ya silakan diperhatikan ya. Banyak hari ini orang-orang yang membuat karya tulis ilmiah terutama ya, baik itu bukan skripsi dan karya tulis ilmiah yang lain, itu mereka itu banyak yang jiplak ya. Hal semacam itu tentu kalau di dalam dunia pendidikan sangat tidak disarankan ya. Hal yang
memalukan lah ya. Oleh karena itu yang namanya karya ilmiah, atau mungkin kita hari ini belum membahas karya ilmiah dulu ya, kita bahas tentang teks observasi yang ini karya ilmiah dalam bentuk yang sederhana ya. Ini kalau bisa sampai nanti ngetiknya pun juga bahasa-bahasa yang akan sampai pakai itu kalau bisa bahasa sampai sendiri. Jadi jangan pernah sampai ambil, katakan mungkin ada orang yang pernah observasi mengenai gorila katakan ya. Kemudian di situ sampai hanya comot ini kata-katanya di situ ya, kemudian sampai buat sebagai kita sampean. Nah itu sesuatu hal yang dilarang ya. Paham sampai di sini? Nah, bisa sekarang kita belajar untuk membuat observasi sendiri, gitu ya. Sudah ada pertanyaan? Pada bagian kedua, yang ketiga, sebagai sarana untuk pendokumentasian. Ini nyambung sama yang pertama tadi ya. Jadi setiap hal yang sama observasi harus ada dokumentasinya, step by stepnya, minimal before after, minimal berarti 2 foto ya. Lebih bagus itu banyak fotonya dan mungkin sampai jelaskan, oh ini hari pertama, mungkin hari ketiga ada perubahan atau hari keempat dan seterusnya gitu ya sampai hari terakhir gitu. Itu lebih baik. Jadi gitu ya. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk menyusun kebijaksanaan pemecahan suatu permasalahan dalam pengamatan serta sebagai sebuah keputusan. Nah, ketika kita melakukan suatu observasi, katakan kita observasi di sini paling dekat ada tanaman apa ini? Apa? Kelapa. Kalem. Ini kelapa apa cengkir ini? Kalem, Pak. Ya kita nggak tahu. Ya kita sebut aja kelapa, katakan ya. Kelapa itu kan diawali dari mungkin seperti itu ya, ada bunganya dulu ya. Setelah bunga, itu bunga kan ya? Hijau itu ya. Setelah bunga itu kan nanti kan menguning kan ya. Nah proses dari hijau ke kuning itu mungkin bisa sama dokumentasikan ya. Setelah dari kuning kemudian dia kan ini timbul kayak buah yang masih kecil kan ya. Nah sampai nanti itu jadi buah yang besar ya, yang bisa dimakan kan ya. Nah ternyata pas ketika sampai melakukan observasi dengan objek itu di tengah jalan tanamannya mati. Tanamannya mungkin ada sesuatu serangga yang hinggap di buahnya, akhirnya buahnya nggak bisa jadi makan gitu. Nah, proses yang gagal itu nanti itu yang harus yang melaporkan, tetap harus yang melaporkan ya. Nah, itulah disebut sebagai untuk menjawab fungsi yang keempat ya. Jadi harus apa adanya pelaporannya. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai fungsi dari observasi? Tidak ada? Next ya. Sekarang kita ke ciri-ciri dari LHO. Oke, yang pertama ini bersifat objektif. Objektif itu berarti sesuatu hal yang tidak dibuat-buat ya. Sesuatu hal yang bersifat sebenarnya ya, apa adanya ya. Katakan sampai ingin observasi telur ya. Mungkin usia telur itu 0 hari sampai 21 atau berapa kalau misalnya 21 hari mungkin bisa menetas gitu ya. Ternyata telur sampai yang sama teliti itu menetasnya katakan 23 hari atau 25 hari ya. Nah berarti itu mau nggak mau itu yang harus saya melaporkan secara objektif ya. Jadi memang sebenarnya seperti itu. Jadi ada keterlambatan dalam penetasan ya. Yang kedua bersifat universal. Universal itu menyeluruh, bersifat umum. Kalau ini mungkin bisa dicatat ya. Sudah? Universal sudah paham ya? Kenapa bersifat universal? Jadi untuk hal yang sama angkat kalau bisa diketahui oleh banyak orang. Cari sesuatu hal yang bersifat umum, hal yang bersifat katakan mungkin gampang ditemui ya. Jangan cari hal sing katakan itu orang itu ini kok nggak bisa dinalar ya. Contoh sama mau observasi mengenai dinosaurus, bisa saya menjelaskan itu. Mungkin kalau di 10 ada di belakang dinosaurusnya mungkin.
Nah, jadi kalau bisa cari objeknya secara universal aja ya, secara umum aja ya. Nah, yang ketiga faktual tadi sudah saya jelaskan ya. Perlu dijelaskan lagi? Ya, intinya bersifat fakta, harus sesuai dengan keadaan. Bersifat fakta, maksudnya nggak dibuat-buat gitu ya. Yang keempat, sistematis. Sistematis sudah saya singgung. Sistematis itu berurutan. Jadi yang sampean kerjakan nanti, yang sama laporkan itu harus berurutan dari mulai A sampai Z. Sudah. Yang terakhir, tentunya di sisi harus ada yang namanya objek ya. Dan objek yang akan sampean observasi. Sampai di sini, sudah ada ciri-ciri, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan materi kita sampai pada ciri-ciri. Hari ini berarti 3 slide saja ya. Yang pertama tadi ada apa? Pengertian. Yang pertama tadi pengertian. Yang kedua tadi apa? Tujuan. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga fungsi dari teks LHO. Nah, mungkin di sini sampai masih belum bisa ini ya nyambung ya, karena dalam artian ini kan masih materi kan ya. Materi itu akan bisa terlaksana dengan baik kalau kita pun juga bisa melakukannya kan ya. Oke, setelah ini kita coba untuk eksekusi ya, bagaimana kita bisa memilih objek secara baik. Itu oke? Sekarang silakan tentukan satu kelompok 4 orang. Cari sendiri. Saya bebaskan, silakan sekarang cari satu kelompok 4 orang. Mungkin ada 3 orang ya, karena hari ini saya nggak masuk ya. Permainan kita hari ini itu cukup simpel aja ya. Jadi sekarang kan kalian berhadapan ya. Sekarang saya mau sampean bisa shoot dengan teman satu bagunya. Bisa batu kertas penting bisa. Itu bisa mungkin gajah terus orang bebas. Pokoknya shoot harus ada yang menang, ada yang kalah ya. Yang kalah sudah di sini. Yang kalah keluar. Sudah. Sekarang silakan yang kalah tangannya gini. Khusus yang kalah kita nggak usah ya. Sudah. Tugasnya yang kalah itu setelah gini ya. Jadi sama petani sama itu minta maaf ke temennya ya. Maafkan itu kan hal yang baik. Setelah itu kalau sudah gini, ininya dimajukan ke depan. Sini sama dorong gitu. Yang menang, tugas yang menang, tangannya dua-duanya taruh di samping yang kalah. Perhatikan instruksi dari Pak Bib ya. Instruksinya kita ini ya, kita namai aja ya. Kita namai gennya LDR ya. Ya, LDR kadang kita tuh bisa ketemu ya. Kadang kita harus berjauhan gitu kan. Nah, itu namanya hari ini. Jadi kalau saya bilang menjauh, silakan yang menang tangannya nggak dijauhkan. Ya, dijauhkan. Kalau saya bilang mendekat, tangannya didekatkan. Sudah menjauh, menjauhkan, mendekatkan ya. Kalau saya bilang tangkap, berarti langsung ditangkap. Mendekat. Lebih dekat. Dekat banget. Apa jauh dikit.
Pokoknya kalau ini nggak ada yang bisa pakai tangan, kita ulang terus ya. Siap? Menjauh. Mendekat. Lebih dekat. Dekat lagi. Dekat banget. Tangkap. Kenapa kayak tidak mau menangkap? Kenapa nggak bagus? Ada yang ketangkap hari ini? Oke, saya nggak fokus berarti yang nangkap itu yang nanti maju ya. Oke. Ini yang ketiga kita mulai 1, 2, 3. Masih kan? Panjang. Mendekat. Lebih dekat. Tangkap. Kita ini aja. Saya Pak Suwe. Kak Suwe. Ayo, maju dulu. Pak ini Pak kenapa? Ini Pak Yoga. Oke, Yoga. Ayo silakan Mas Yoga. Ini kita Pak bisa Pak. Ini kan bisa. Kalau bisa ya, penting ya. Enggak terima. Ayo. Ini tadi kenapa enggak? Oh, enggak. Semuanya sambil berikan tepuk tangan ya nanti ya. Jadi bantu ada 5. Gitu ya. Kita sekarang Pak Habib yang ngitung ya. Dalam hitungan ketiga berarti harus wajib nyanyi. 1, 2, 3. Saya rasa untuk pemanasan hari ini sudah cukup ya. Kamu kok sering terjatuh kenapa? Belum makan live. Apa karena dekat sama Mas itu? Oke, sekarang saya minta untuk semua kelompok bisa keluar, silakan cari objek observasi yang ada di depan kelas ya. Bawa buku nanti sekalian dicatat ya. Oke. Sedang ngapain kalian? Observasi. Observasi apa itu? Ini nggak tahu namanya tapi tanaman. Ini namanya lidah buaya ya? Bukan. Oh bukan. Tanaman apa ini? Nggak tahu pokoknya merambat. Ya, coba nanti dicari lagi ya. Ya. Paling gampang ini itu difoto, kemudian dimasukkan di Google Lens. Nanti dapat jawaban nanti ya. Jenis tanamannya ya. Oke, silakan bekerja dengan baik, silakan berobservasi dengan baik, gitu ya. Terima kasih. Oke. Ya. Ini kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Sedang meneliti tentang apa ini?
tentang anjuang merah pohonnya. Namanya anjuang merah? Iya. Oh ini ya. Oke, selamat meneliti ya. Iya, Pak. Ya, oke. Tadi sudah melaksanakan observasi di luar ruangan ya. Kalian setiap kelompok sudah menentukan masing-masing objeknya kan ya. Nah, untuk tugasnya nanti karena hari ini mungkin kita hanya 2 jam pelajaran saja ya. Saya takutnya nanti tidak mencukupi ya. Jadi saya kasih waktu untuk kalian bisa membawa pulang tugasnya, silakan kerjakan per kelompok ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya itu silakan tugasnya dikumpulkan ke Pak Habib, dan seperti biasa tugas yang terkumpul akan dapat stempel dari Pak Habib. Itu ya. Jelas? Oke, kemudian di belakang tugas. Jadi kan pertemuan hanya 1 tugas nanti ya. Di belakang tugas itu nanti silakan sampean tuliskan kesan dan pesan sampean terhadap materi kita tadi tentang observasi 3 slide tadi ya. Kalau menurut kalian materinya menarik ya terus saja menarik ya. Kemudian pokoknya sejujur-jujurnya aja menurut pandangan dari kelompok kalian masing-masing ya. Pak, dan kalau bisa untuk 2 hal itu jangan dicantekan ya. Jadi silakan bisa berembuk sama kelompok masing-masing. Dan kalau bisa setiap kelompok saya harap nggak sama-sama ya. Betul ya? Ya. Karena ini waktunya juga sudah selesai, mungkin bisa saya akhiri dulu ya. Kurang lebihnya Pak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.